menunjuk atau memberikan isyarat kepada perkara kepemimpinan. Jadi disebutkan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling membenci ketika menerima suatu kepemimpinan. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang jabatan diperebutkan dari tingkat paling bawah sampai tingkat nasional, rebutan. Sampai saking rebutannya, sampai masyarakat kita terpecah jadi dua kubu. Pas pilihan presiden kemarin, ada kubu cebong, ada kubu kampret. Bisa kita bayangkan, sesama muslim kok bilang cebong, bilang kampret seperti itu. Gara-gara apa? Pilihan. Padahal yang namanya kepemimpinan di mata Allah adalah sesuatu yang harus dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Berat pertanggungjawabannya. Berat bagi seorang pemimpin ketika dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sungguh berat. Kalau ada pemimpin lalu ada rakyatnya yang kelaparan, nggak kita urusi, maka dia berdosa. Ada pemimpin lalu di daerah kepemimpinannya ada kemaksiatan dan dia diem aja, berat kepemimpanannya. Maka dari itu para sahabat itu takut banget ketika menerima kepemimpinan. Bahkan para sahabat ketika ditunjuk menjadi khalifah, ketika pertama kali ditunjuk jadi khalifah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia dapat musibah. Karena setiap dari kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Tahu-tahu kita jadi pemimpin, baik tingkat yang paling kecil maupun tingkat yang paling besar, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Setiap kemaksiatan yang terjadi di wilayah kita, kita ikut tanggung jawab. Setiap keburukan yang terjadi di wilayah kita, kita ikut tanggung jawab. Setiap ada suatu ketidakpantasan yang terjadi pada masyarakat kita, kita ikut tanggung jawab. Maka dari itu para sahabat sadar betul, jadi pemimpin itu berat. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, yang namanya jadi pemimpin justru jadi rebutan. Karena dianggapnya adalah posisi yang basah dan bisa berpeluang mendapatkan banyak keuntungan dalam kehidupan dunia ini. Tetapi di sisi Allah sungguh sangat berat sekali. Kita jadi pemimpin rumah tangga saja, apa yang dilakukan oleh anak kita itu akan ditanya sama Allah. Anak kita sudah gede, sudah balik, keluar rumah nggak pakai kerudung, yang ditanya dulu adalah bapaknya. Yang ditanya dulu adalah ibunya. Kita punya istri kita keluar rumah nggak nutup aurat, yang ditanya adalah suami. Ini kita baru jadi pemimpin di dalam rumah kita. Lalu bagaimana kita kalau jadi pemimpin di tingkat kelurahan, kecamatan, di tingkat kabupaten, itu berat banget di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling membenci perkara ini, perkara kepemimpinan. Karena ini adalah perkara yang berat dan gak mudah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kita kalau di akhirat nanti menghadapi persidangan Allah, kita yang bukan jadi pemimpin, kita dihisapnya cepet banget. Tapi bagi kita yang jadi pemimpin, kita dihisapnya itu lama. Ibaratnya kita juga ikut menunggu hisapnya orang-orang yang kita pimpin. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa tajiduna syarran nasi dal wajhain, dan engkau mendapatkan seburuk-buruk manusia adalah orang yang memiliki dua wajah, orang yang memiliki dua muka. Alladhi ya'ti haula'i biwajhin, yaitu orang-orang yang mendatangi golongan ini dengan satu wajah, mengharap keridhaan mereka, dan kemudian wa haula'i biwajhin, dan mendatangi golongan yang lain dengan wajah yang lain. Nah, intinya adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang memiliki dua wajah.
orang-orang yang munafik yang kemudian menampakkan sesuatu kepada orang lain padahal di dalamnya menyimpan suatu kebencian. Dan disebutkan oleh Abdurrahman bin Samurah bahwa jika engkau diberi kekuasaan tanpa engkau minta, kata Abdurrahman bin Samurah, jika engkau diberi kekuasaan tanpa engkau minta, maka niscaya engkau akan dibantu untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan. Maka sekali lagi seseorang akan dibantu oleh Allah ketika menjadi kepemimpinan kalau kemudian dengan syarat bahwa dia mendapatkan kepemimpinan tersebut bukan dengan meminta, tetapi dengan cara ditunjuk. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin, sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar ditunjuk. Awalnya nggak mau. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar ditunjuk. Setelah itu Utsman ditunjuk, Ali ditunjuk. Nah, itulah pemimpin yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita meminta dan sebagainya, maka sesungguhnya disebutkan oleh para ulama, maka bukan termasuk orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai para pemimpin yang amanah, setidaknya pemimpin bagi keluarga kita, pemimpin bagi istri kita, pemimpin bagi anak-anak kita. Bagi kita yang sudah memegang tampuk kepemimpinan, maka bertakwalah kepada Allah, karena setiap apa yang kita pimpin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan diberikan sikap amanah dalam mengemban setiap kepemimpinan yang ada di atas pundak kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang terakhir yang dengan ini saya akhiri adalah hadis yang kedua di bab ke-259 atau hadis ke-1541 dari Muhammad bin Zaid, anna nasan qalu li jaddihi Abdullah ibnu Umar, bahwa sejumlah orang berkata kepada kakeknya yaitu Abdullah ibnu Umar bahwa inna nadkhulu ala salatinina, sesungguhnya kami memasuki istana-istana sultan kami, istana-istana raja kami. Fanaqulu lahum bikhilafi ma natakallamu, dan kami mengatakan sesuatu tidak seperti yang kami katakan. Idza kharasna min indihim, setelah kami keluar dari istana raja-raja kami. Qala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, kunna na'uddu hada nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat perbuatan seperti ini termasuk perbuatan kemunafikan. Jadi ketika ketemu sama pemimpin, masuk ke tempat pemimpin, menyanjung-nyanjung pemimpin dengan sanjungan yang tidak benar. Anda orang yang amanah, Anda orang yang baik. Begitu keluar dari istana, langsung ngerasani, ini orang gimana toh, nggak amanah, nggak baik dan sebagainya. Maka Abdullah bin Umar melihat bahwa ini termasuk perbuatan kemunafikan di pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai dari bab ke 258 dan 259. Hari ini kita bisa mengambil dua bab. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh berkah, ilmu yang bisa kita amalkan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk di bab 260, bab larangan untuk berdusta. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, apapun kondisinya, walaupun mati listrik, walaupun hujan, tetap kita lanjutkan. Selama saya masih sehat, selama saya masih diberikan usia yang panjang, insya Allah akan terus kita lanjutkan. Semoga para jamaah sekalian diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jal, dan semoga senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.